Berhenti di mana Mbak ini Mbak? Di Tegal. Oh di Tegal. Oh ini tuh mau ke Jogja dari Jakarta gitu. Iya, dari Cirebon. Oh Cirebon. Mm-mm. Ini udah sih, udah mulai nge-record nih. Oke. Sambil gue WA dulu ya Gibran ya, bentar. Ya.
Guys, udah ada ya? Nih gue mau masukin. Assalamualaikum, Gibran. Halo, waalaikumsalam. Ini off videonya atau bisa on, Gib? Bisa Mbak. Sorry. Nggak, alhamdulillah. Oke, langsung kita mulai ya. Izin di record ya, Gib? Boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Gibran. Terima kasih banyak sebelumnya udah memenuhi undangan kami ya dari mahasiswa Magister Manajemen nih, Gib. Ada Yostal, ada Rizkita, sama Mas Yusuf. Nah, ini Mas Rizkita di Grab, kemudian Mas Yusuf itu di Geoforce Indonesia kerjanya. Nah, untuk wawancara kali ini kita mau buat jurnal etnografi nih, Kak Gibran. Nah, ini kita temanya lebih ke financial habit gitu ya. Dan kita milih grupnya itu adalah startup leader. Jadi kita mau banyak belajar nih dari Gibran, terutama ada hubungannya juga sama background keluarga atau suku sih, di mana yang mempengaruhi bagaimana eh, su- suku atau keluarga tersebut mempengaruhi ke financial habit Gibran dan akhirnya bisa sukses seperti saat ini ya, Gib ya. Nah, mungkin pertama bisa diceritain dulu Gib, background dari Gibran, mungkin bisa disebutin masa kecil tinggal di mana, kemudian keluarga tuh berasal dari mana, Gib, supaya kita bisa tahu nih lebih jauh tentang Gibran sebagai individu terutama. Silakan, Gib. Oke. Thank you. Ya, saya salam kenal Mas Rizkita sama Mas Yusuf. Mungkin langsung aja ya. Nanti gua short dulu aja, nyantai aja lah ya. Nggak usah formal banget. Nanti gue ceritain short dulu aja. Nanti kalau misalkan perlu ada hal tertentu yang dielaborate, kabarin aja. Secara umum, kalau lahir gue Jakarta. Lahir Jakarta, tepatnya di daerah Pulau Gadung. Jadi dekat sama terminal sama pasar Pulau Gadung. Lahirnya. Latar belakang orang tua, ibu itu dari Cirebon, jadi lahir besar di Cirebon, merantau ke Jakarta. Kalau bokap lahir di Jakarta, tapi keluarga itu aslinya dari Sumatera Utara, dari Delhi. Jadi tuanya Melayu ya, Sumatera Utara yang bagian Melayunya. Itu terus apa lagi yang mau dielaborate di bagian itu? Mungkin sekolahnya di mana, Gib, terus maksudnya lamanya itu tinggal di mana, terus lebih berpengaruh di mana nih, apakah kayak pernah tinggal di Sumatera Utaranya atau pernah tinggal di Cirebon atau langsung pindah ke ibu kota. Kalau nggak salah sih SMA-nya di Bekasi ya, Gib ya? Iya betul. Dari lahir sih di Jakarta sebenarnya, cuma pernah tinggal di Cirebon waktu kecil aja satu tahun. Tapi mostly emang di Jakarta sih. Waktu sekolah di Pulau Gadung di SD negeri di dekat Pulau Gadung sana. Terus SMP kelas 1 juga dekat situ juga di Rawamangun. SMP negeri, tapi mulai dari kelas 2 pindah ke Bekasi. Bekasinya di Taman Harapan Baru dekat Harapan Indah. Itu kalau sekarang sih udah rame ya, udah canggih. Dulu sih nggak ada orang di sana, masih rawa semua di sana waktu gue pindah ke sana. SMP dari kelas 2 sama kelas 3 tuh di SMP swasta, SMP Islam, namanya Gema Nurani. Terus waktu SMA sama di Bekasi juga, dekat rumah. SMA-nya juga SMA Islam di Sudirman namanya, Sudirman 2 Bekasi. Itu sih kalau umumnya, jadi emang mayoritas tinggalnya di Jakarta sama di Bekasi lah, dari pindahnya di kelas 2 SMP terus pindah ke Bekasi. Nah, kalau dilihat dari podcast-podcast sebelumnya yang ngundang Gibran ya, itu kan sering diceritain bahwa kayak titik baliknya tuh sebenarnya dari SMA kemudian diterima di biologi ITB ya, Gib. Waktu itu dengarnya itu 11 tahun setelahnya itu belum pernah ada yang masuk ke ITB lagi ya, Gib.
kalau nggak salah. Nah, itu apa ya, value yang Gibran pegang dari SMA yang, notabene waktu itu dibilangnya mungkin belum terkenal ya, kalau sekarang mungkin udah ada yang tahu nih karena kan salah satunya sudah sesukses Gibran, CEO startup yang udah banyaklah mengisi acara-acara, di level nasional maupun internasional nih. Nah itu, waktu dari SMA ke kuliah itu tuh apa ya, yang value yang, Gibran pegang sebagai waktu itu bisa istilahnya mencetak sejarah lah, bisa masuk ke perguruan tinggi negeri yang terbaik waktu itu ya. Mungkin ada, ini nggak Gib, ada yang bisa diceritain nggak? Sebenarnya sih lebih ke bentuk redemption ya. Jadi kena gue agak backtrack dikit kali ya. Jadi kalau dari kecil emang lumayan pinter secara akademis sih. Jadi kalau dari SD kelas 1 sampai SMA gitu tuh hampir selalu ranking 1 lah setiap harinya. Walaupun SD sampai SMA juga nggak gede-gede banget gitu ya, bukan SD sampai SMA favorit gitu ya. Jadi tapi emang selalu dianggap berprestasi secara akademik sih. Tapi waktu SMP itu kelas 3 itu ada UN kan ya, gue nggak lulus UN waktu di SMP. Jadi nggak lulus UN sebenarnya isunya di kertas komputernya sih. Jadi karena waktu itu nggak lulus UN, jadi akhirnya ya emang nggak lulus SMP hitungannya. Jadi nggak lulus SMP, nggak bisa masuk ke SMA negeri dan nggak bisa masuk ke SMA favorit lah karena emang nggak lulus gitu dan waktu itu harus ngulang UN-nya ngambil paket ngulang kan ya. Terus ya memang window-nya tuh udah pasti miss buat masuk ke sekolah negeri. Padahal waktu pengennya masuk ke SMA favorit lah, maksudnya kayak 8 gitu-gitu ya, yang ditargetin. Tapi nggak bisa karena nggak lulus SMP tadi sih. Gitu. Tapi ya udah karena emang nggak lulus, ya nyokap kan sedih juga gitu ya karena anaknya yang biasanya ranking 1 nggak lulus SMP akhirnya nggak bisa masuk ke sekolah favorit. Tapi ya gue bilang ke nyokap sih, udah mau sekolah di mana, gue bilang cari aja sekolah paling dekat lah dari rumah, sekolah apapun itu pilih aja. Akhirnya itu sekolah paling dekat tuh di rumah. Emang sekolahnya kayak dikit gitu ya, mepet sawah gitu kan, sekolahnya gedungnya juga cuma kecil banget, satu angkatan cuma 2 kelas, satu kelasnya cuma 30 orang, jadi satu angkatan cuma 60 orang, gue angkatan kedua. Ya udah akhirnya masuk ke sana sih, dan masuk ke sana waktu lulus SMP banget emang udah bilang ke nyokap gitu kalau ya udahlah nggak usah khawatir, santai aja gitu, sekolah di mana aja yang penting kan kuliahnya bisa masuk. Dan bahasa sih dulu pakai bahasa ya, berlian di mana aja juga berlian lah gitu lah gitu. Berlian di rawa juga berlian. Jadi emang itu lebih ke bentuk redemption sih ya, makanya waktu itu udah langsung bilang apa sih universitas paling bagus di Indonesia gitu ya. Dia nyokap mentionnya ITB gitu karena taunya langitnya ITB. Coba bilang Harvard, mungkin jangan-jangan gue ngejarnya Harvard gitu. Cuma nggak ngerti Harvard kan ya. Jadi ya udah ITB, udah nargetin ITB. Jadi dari kelas 1 udah bilang nanti gue bakal masuk ITB. Jadi teman-teman sekitar tuh udah tahu lah Gibran dari awal banget udah ngejar ITB gitu. Jadi di situ ya motivasinya lebih ke sana sih, drive-nya ya. Jadi emang drive-nya lebih ke redemption ya, ngejar yang paling bagus kira-kira apa. Ya udah dan tinggal pilih jurusan yang minat sama jurusan yang bisa dimasukin aja kan ya setelahnya gitu. Dan ya as it turns out ternyata ya masuk, dan ternyata ya sampai sekarang belum ada yang masuk. Walaupun di yang lain ada ya, ada yang masuk UI, ada yang masuk ITS, ada yang masuk ke sekolah PTN top lainnya sebenarnya, cuma ITB nggak tahu kenapa nggak ada yang masuk, nggak ada yang nyoba atau kayak gimana gitu. Gitu sih. Nah itu kan berarti, dari insiden sebenarnya ya Gib ya, sebenarnya kan jadi kayak anak pintar tapi ada masalah teknis akhirnya kayak nggak bisa masuk ke SMA. Nah itu kan berarti kan ada, effort lebih juga ya sebenarnya untuk bisa tetap jadi berlian karena kan sebenarnya mungkin lingkungannya kurang mendukung gitu, lingkungan sekolah. Nah berarti kan ada pengaruh banyak dari keluarga tuh Gib. Nah, sebenarnya value yang diajarkan dari keluarga sendiri tuh, yang menurut Gibran paling berpengaruh membentuk, Gibran
Jadi tipenya kan kayaknya pantang menyerah ya, dari SMA ke kuliah, terus dari kuliah juga sempat ada cerita yang akhirnya menginspirasi untuk, membuat e-fishery gitu. Nah itu, kira-kira pengaruhnya itu dari keluarga apakah, ada dari, ibu atau dari bapak atau mungkin dari keluarga lain yang dari Sumatera Utara dan Cirebon itu kan, budayanya kan berbeda juga ya, Gip, ya. Nah itu, yang membentuk Gibran menjadi seseorang yang kalau menurut gue sih pantang menyerah ya. Jadi kayak bisa membalikkan dari sesuatu yang insiden terus menjadi suatu berkah lah istilahnya. Nah itu mungkin bisa diceritain, Gip? Iya, sebenarnya kalau dari keluarga secara apa ya, role model gitu ya di keluarga besar nggak terlalu banyak juga gitu. Gue juga sama satu-satunya yang masih kuliah di ITB juga di keluarga besar banget gitu, karena emang nggak ada yang masuk sama sekali gitu ya. Dan dari nyokap kan lulusan SMA, terus dari keluarga bokap sama keluarga nyokap juga yang mengenyam pendidikan tinggi, apalagi di PTN kayaknya malah nyaris nggak ada gitu ya. Dari tante-tante sama om-om gitu. Jadi secara role model sebenarnya sih dari keluarga besar nggak ada pressure untuk masuk ke sana gitu ya. Tapi mungkin kalau dari nyokap ada certain values yang ngedorong gua personally gitu ya buat bisa striving for the best sih. Jadi memang makanya kalau yang ya, ranking 1 dan lain sebagainya, nyokap dulu lumayan dibilang tiger mom enggak sih, karena emang dulu emang suka belajar sendiri gitu ya, tapi selalu punya standar yang tinggi terhadap achievement tadi lah. Jadi kalau misalkan ya ranking 1 gitu ya, sama-sama ranking 1 tapi skor totalnya turun 2 poin itu dari 95 92, itu pasti dimarahin. Tapi kalau naik gitu ya, itu nggak diapa-apain gitu. Jadi ya gue sebutnya sih kalau misalkan reflect back gitu ya, jadi menormalisasi sebuah sebuah pencapaian yang terbaik gitu. Jadi lu nggak bisa turun, tapi kalau naik ya udah emang lu harusnya naik gitu. Jadi kayak gitu sih sebenarnya. Dan itu ya waktu keterima di ITB pun walaupun mereka bangga gitu ya, tapi pas udah keterima gitu ya, terus bilang gue udah keterima di ITB, mereka nggak ada senang-senang ya. Oh, lo kok masuknya pilihan 2 bukan pilihan 1 gitu. Padahal ya nggak minat juga kalau misalkan masuk pilihan 1. Cuma ya itu sih, jadi itu yang akhirnya punya certain standar yang tinggi tanpa sebenarnya ada background historical mereka yang emang secara personalnya mereka tuh standarnya tinggi gitu, cuma punya ekspektasi yang gede sih ke anaknya. Itu satu sisi sih. Terus di sisi lain emang walaupun tadi SMA-nya nggak jelas gitu ya, tapi di SMA ya ketemu teman dan beberapa teman yang punya pikiran besar juga. Dan SMA gue tuh kacau banget, jadi literally hampir nggak pernah belajar lah di kesehariannya gitu ya. Jadi tiap hari main bola, tiap hari sama gurunya main gitar gitu. Jadi ya sepanjang 3 tahun itu mungkin 70%-nya tuh main gitu. 30%-nya belajar. Tapi karena itu akhirnya interaksi sama beberapa teman yang punya mimpi besar juga ketemu sih. Dan ada satu teman yang ya ngasih pandangan gitu ya, kalau kita ini inilah aktor-aktor besar peradaban nih, jadi kita nanti harus bisa main di film-film besar peradaban juga gitu. Dan itu ya apa ya, romantisme anak muda aja kali ya, wah kita nih mau ngejar ke sana gitu. Tapi itu yang sejauh yang gue bisa ingat di masa menjelang dewasa gitu ya, dari remaja ke menjelang dewasa, value itu yang dipegang sih, value yang ya udah gue nanti pengen jadi sesuatu gitu ya, pengen bikin sesuatu sih. Jadi itunya gitu, walaupun bentukannya nggak tahu kayak gimana, tapi optimismenya tuh hampir selalu ada gitu. Makanya yang tadi di titik yang tadi kan emang karena default rate-nya tuh udah optimis aja, udah santai aja ya, walaupun nggak lulus. Mungkin kalau yang lain ya bodoh nggak lulus nih, gue ternyata kayak gimana, udahlah gue nyerah gitu. Tapi emang defaultnya optimis aja, udah nggak lulus, kasih gue SMA manapun nanti gue bisa jalan gitu. Jadi itu nggak tahu sih munculnya dari mana gitu. Tapi ya udah ada jadi satu trait yang muncul sih. Oke. Mungkin bisa lanjut nih Mas Yusuf atau Mas Rizky. Siap, thank you Mbak Yosi. Mas Gibran, halo, salam kenal Mas. Mungkin aku bakal ngelanjutin pertanyaan dari jawaban Mas Gibran tadi. Tadi sempat diinfokan bahwa kan sempat nggak lulus ya Mas SMP ya Mas, karena ada kesalahan teknis.
Gimana Mas respon orang tua pada saat itu? Pasti shock banget sih. Cuma ya orang tua juga tahu kalau ya anaknya nggak bego gitu ya. Jadi habis itu ya, dan semua guru juga tahu kalau gue nggak kayak gitu. Akhirnya habis itu ngetes kan ya. Dan yang nggak bikin lulus itu bahasa Indonesia lagi. Jadi matematika gue dapat 9, bahasa Inggris dapat 9, bahasa Indonesia dapat 3. Kan ya tidak masuk akal gitu ya. Akhirnya pas dites ya ternyata ya skornya 88 gitu dengan jawaban yang sama gitu ya. Jadi ya sebenarnya ya terkejut waktu di awal, kaget gitu ya. Tapi pas dites oh ternyata oke, dan habis itu masih coba memperjuangkan gitu ya ke dinas, ke mana-mana dan lain sebagainya gitu. Tapi ya gagal gitu ya. Ya udah pas di titik itu sih ini sih apa ya drop semuanya dari orang tua, ngerasa aduh gimana nih, aduh kok ini gitu, yang awalnya punya ekspektasi tertentu kan ya terhadap SMA dan lain sebagainya gitu, dan yang mereka khawatirin justru ke guanya sih, karena emang gue pengen dulu sama lah kayak sebagaimana pengen masuk ITB dulu tuh pengen masuk SMA 8. Kalau disebut dulu mau masuk SMA 8 masuk tuh gagal gitu, makanya takutnya nih anaknya nanti kena mental apa enggak nih gitu. Tapi ya enggak sih, tapi ya setelah itu ya sama sih, mungkin orang tua walaupun kaget gitu ya, tapi ya nggak ada kekecewaan, karena emang ya kecewanya bukan sama guanya gitu ya, tapi kecewanya kan sama nasib, sama komputer, sama apapun itu gitu. Tapi ya dari kekecewaan itu ada kekhawatiran sih. Oke. Kemudian gimana nih cara Mas Gibran ya Mas, kan sempat kecewa, biar tidak berlarut Mas ke dalam kekecewaan itu. Pada saat itu apa yang dilakuin Mas? Waktu ngejawab kekecewaan itu, maksudnya ngejawabnya dari guanya atau gimana? Iya, dari kan tadi diinfokan bahwa lingkungannya, orang tua sama gurunya kan sempat kecewa juga ya Mas, nggak lulus itu. Dari Mas Gibrannya gimana Mas, biar bisa lolos nih dari kekecewaan itu? Sebenarnya ada banyak nuans sih yang ada di tahapan itu. Jadi ini sebenarnya agak panjang kalau gua iniin lah. Cuma to put it simply, waktu itu di akhir UN itu gue kena kasus. Gue anak pinter tapi bandel. Tipe yang anak pinter tapi bandel kayak gitulah ya. Gue kena kasus kan, kalau gue Islam terpadu ya. Jadi strict banget gitu. Gue kena kasus gitulah, kasus pacaran gitulah. Jadi akhirnya banyak guru-guru yang memang sangat strict gitu ya. Itu justru nyebarin bukan nyebarin statement, malah emang ngasih tahu statementnya, dan akhirnya statementnya turun temurun sih. Jadi bilang kalau tuh lihat itu ada orang pintar nggak lulus kena azab karena dia maksiat gitu ya. Jadi di situ jadi walaupun gue sedih gitu ya karena nggak lulus, tapi campur aduk gitu perasaannya. Jadi campur aduk kayak kesel banget gitu. Sembarangan lu ngomong kayak gitulah, kesel sama guru-gurunya. Jadi dan kelihatan juga kalau sekolah nggak mau support gitu ya, karena waktu itu gue lagi diskors, jadi hampir dikeluarin sebenarnya. Untung udah terdaftar UN, jadi udah mau dikeluarin dari sekolah. Jadi emang ada banyak nuansa gitu ya, di mana di titik itu perasaannya jadi nggak, aduh kok gue nggak lulus ya gitu. Jadi tapi ada banyak perasaan-perasaan yang kecampur itu sih. Jadi lu lihat ya gue bisa. Jadi kayak gitu sih, lebih ke sana sih. Jadi bounce back-nya sebenarnya banyak ya, ngelihat ya gimana ya, kayak anak SMP aja mikir tapi sambil dendam, sambil tahu kalau gue bisa gitu, dan emang udah ngebuktiin gitu kalau gue bisa gitu. Tapi ya akhirnya ya udah malah nyantai gitu. Tapi akhirnya ada di satu titik di mana yang consoling orang tuanya gitu, yang ngasih consolation ke orang tuanya malah dari guanya, udah mah santai aja gitu, nggak usah khawatir gitu, nanti guanya pas pulang pasti bagus lagi kok, nanti pas lulus pasti kayak gini lagi kok gitu. Karena ya udah percaya sama diri sendiri sih, tapi ngambil ya absorbing dan ngambil titik baliknya pakai motivasi yang lain gitu. Motivasinya tadi, makanya kenapa disebutnya redemption gitu ya. Kalau dibilang kenapa mau sebenarnya redemption gitu, karena redemptionnya ada banyak, bukan cuma karena gue nggak lulus nanti gue bakal bisa lulus gitu, tapi ngebuktiin juga ke guru tadi yang gue bilang enak aja gue kena azab, lu lihat nih nanti ya gitu. Jadi itu ke bawah-bawah sih sebenarnya, yang ya sampai setelahnya juga gitu.
Mas Wahyu, silakan Mas. Oke, ini mungkin sedikit beda ya Mas ya tanyanya. Apa namanya? Untuk Mas Gibran ini, misalkan kebiasaan apa aja sih Mas yang sering dilakuin gitu supaya bisa mencapai ke level sekarang gitu, jadi CEO gitu, perusahaan yang gede gitu. Nah kan 2 hari yang lalu itu saya sempat baca ini Mas apa dari Tech in Asia ya. Tuh perusahaannya kan udah bervaluasinya berapa ini 1,4 1,5 miliar dolar gitu. Nah gimana Mas rasanya Mas jadi CEO di perusahaan gitu? Rasanya sih biasa aja, Mas. Sama-sama aja. Tapi kalau dari kebiasaan, habitnya sih bakal beda-beda sih, nyesuaiin sama skala dari perusahaannya itu. Tapi saya selalu punya habit untuk ngeluangin waktu buat 2 hal. Yang satu buat belajar, buat baca buku gitu ya. Karena semua yang dilakuin di e-fishery dan setelahnya itu semuanya baru lah. Ya fundraising, ngurus people management, manage organisasi, sales, marketing itu kan baru ya. Jadi saya kan lulusan biologi gitu, jadi nggak ngerti sama sekali urusan soal itu. Jadi sadar kalau gap-nya antara apa yang saya ketahui sama apa yang dibutuhkan gitu ya sebagai seorang CEO, itu gap-nya gede banget gitu. Dan gap-nya versus competition yang ada di market lah. Maksudnya kalau saya ngebandingin sama CEO lain gitu ya, yang lulusan Harvard, CEO lain yang emang lulusan yang business management gitu, MBA, mereka punya knowledge yang emang ya udah terlatih gitu. Dan banyak dari CEO startup di Indonesia kan bukan first time founder lah ya, mereka pernah kerja di management consulting, misalnya mereka pernah kerja di startup sebelumnya, mereka pernah kerja di multinational company. Saya nggak lulus kuliah ya, dari kuliah udah bisnis, lulus kuliah langsung bikin e-fishery gitu ya, jadi nggak punya pengalaman buat manajemen. Jadi di situ yang bikin saya tahu kalau saya harus belajar. Jadi pasti punya habit ngeluangin waktu buat belajar, mayoritas baca buku karena paling mudah dan paling enjoy baca buku gitu. Dari dulu emang sukanya baca buku. Itu satu. Sama yang kedua pasti ada habit untuk mikir, jadi deep thinking gitu ya, buat apapun itu. Di konteks kerjaan kadang-kadang bikin strategi gitu ya, bikirin market gitu ya, kadang-kadang ada konteks yang emang lebih luas dibanding urusan kerjaan, tapi memang ya nggak cuma kerja doang gitu, tapi harus mikir gitu kayak gimana ya, gue udah benar atau enggak gitu. Itu sama yang ketiga ya nyambung juga di mikir sama belajarnya itu, biasanya ya saya punya kebiasaan journaling sih gitu. Jadi ya kalau ya di tim itu di Agile ada istilahnya retro kan ya. Jadi kita nge-review apa yang udah bagus, apa yang enggak gitu. Nah itu saya dari dulu punya kebiasaan itu sih sebenarnya, tiap hari pasti mikirin apa yang udah gue bagus lakuin hari ini, besok harus ngapain gitu. Jadi journaling kayak gitu, dan ada beberapa refleksi juga journalingnya yang sifatnya lebih deep lah, yang relate ke situ sih. Tapi itu kebiasaan-kebiasaannya. Tapi kalau yang relate ke daily habitnya itu ya, itu nyesuain di skalanya yang beda-beda sih. Tapi secara umum 3 kebiasaan itu yang di setiap stage pasti selalu ada dan selalu diterapin. Oke. Ngomongin belajar nih Mas. Tadi kan sempat nyinggung juga ya teman-teman startup leader yang lain kan dari HBS, Stanford Business School dan lain-lain. Ini saya kan baca sekilas nih Mas profilnya Mas Gibran ya. Itu gimana ceritanya Mas 2019 ke Harvard? Itu short course kah atau emang sekolah lagi? Itu short course sih. Saya short course diundang sama Harvard buat ikut short course 2 minggu yang materinya terkait ya scaling bisnis. Yang diundang juga CEO company yang udah ngelewatin stage tertentu gitu. Jadi ya contohnya di tahun itu saya bareng sama Zaki Bukalapak. Jadi ya di stage tertentu yang lu butuh scaling, dia ngundang beberapa CEO global lah, ada 100-an CEO startup yang ada di global, mostly tech companies, untuk datang dan belajar selama 2 minggu gitu ya. Jadi ya kayak beasiswa gitulah masuknya ke sana. Tapi itu short course sih, jadi makanya saya nggak pernah ngaku lulusan Harvard gitu ya.
cuma masuk ke LinkedIn biar menjual aja ya. Nah, nyambung sama itu, Gip. Nah, ada rencana nggak sih, maksudnya untuk melanjutkan sekolah gitu secara formal ya, walaupun misalnya Gibran ini kan udah mencapai mungkin yang titik yang benar-benar bisa dibilang sukses banget. Apalagi kan Gibran ada intention memang hobi belajar ya. Nah, itu ada pertimbangan tertentu nggak untuk melanjutkan pendidikan akademis secara formal gitu? Enggak sih, karena walaupun suka belajar tapi gue ini tipe yang rebel learner lah. Jadi belajarnya nggak bisa ngikutin kurikulum. Jadi suka-suka belajarnya apa gitu. Ya ini udah dari kuliah sih, dari kuliah walaupun jurusannya biologi, tapi sering banget sit in di SBM gitu ya, sit in di TI gitu. Terus suka ngeliatin kuliahnya ada apa aja sih sebenarnya di seni rupa misalnya di apa. Terus gue suka dari dulu emang suka juga sosial humaniora gitu. Jadi kalau ada apa-apa, gue masuk deh sit in gitu. Dan itu nggak masuk ke SKS. Cuma ikut belajar, kontak temen yang SBM ya gue numpang ya gue ikut duduk gitu. Karena emang nggak bisa dibatasin gitu buat belajarnya apa. Dan kalau nggak suka buat belajar A, mau di kayak gimanain jadi nggak masuk. Gitu. Dan akhirnya ya terlalu ya nggak cocok sih jadi nggak masuk gitu. Makanya S1 pun sebenarnya udah hampir nggak lulus sebenarnya kan. Udah gue nggak mau lah ngerjain TA, udahlah cabut aja gitu. Karena waktu itu udah punya bisnis, udah tahu mau ngapain gitu. Jadi ya udah nggak pengen lulus gitu. Sebenarnya cuma emang ya karena orang tua cita-citanya wisuda di Sabuga kan ya. Jadi ya udahlah motivasi satu-satunya buat itu sih. Tapi ya itu emang karena yang formal akademis itu terstruktur gitu ya, nggak cocok sih buat pola yang semacam itu gitu ya. Jadi walaupun suka belajar, pengennya ya belajar informal aja, lebih cocoknya nyesuaiin apa yang emang dibutuhin saat ini gitu. Dan enaknya sekarang kan emang akses terhadap knowledge banyak banget kan, jadinya enak lah waktu ya dulu butuh fundraising ya belajar financial model sendiri gitu. Dan even at this point gue berani ngadu sih sama lulusan XBS sekalipun kalau bikin financial model pasti jagoan gue. Ya berani diadu kalau bagian itu gitu. Karena emang ngerjain langsung dan belajar sendiri gitu ya. Dan sama juga gitu. Kalau kayaknya waktu itu harus belajar soal organisasi, soal HR, akhirnya belajar sendiri gitu. Jadi belajar yang emang praktikal yang saat ini dibutuhkan gitu ya. Dan dibutuhkannya ya cepat gitu di 12 bulan ke depan. Gitu sih. Jadi memang sejauh ini nggak kepikiran sih, dan kayaknya emang nggak berencana ke arah sana. Berarti emang tipe belajar Gibran tuh unik gitu ya, beda ya. Nah, balik lagi Gib ke masa-masa kuliah di ITB itu kan Gibran juga jadi salah satu ketua himpunan ya di NIMPEA, di himpunan biologi. Nah, selama masa itu apa yang membangun Gibran, apakah kayak dengan pengalaman itu menjadi bekal seorang leader dan juga networking, Gib? Iya, sebenarnya salah satu tujuan buat waktu masuk di ITB gitu ya, di biologi, emang walaupun ada minat gitu ya di bidang biologinya gitu ya, tapi tahu kalau track karir biologi kan ya saintis kan, jadi ke ranah saintis sama peneliti gitu mostly gitu ya by default. Baru ada beberapa yang emang turunannya jadi pengajar, dosen, turunannya jadi kerja di bidang itu. Jadi kalau track recordnya lurus ke arah sana sih. Tapi udah tahu kalau tracknya waktu di TPB udah sadar kalau gue nggak bakal bisa jadi saintis gitu. I'm going to be very mediocre gitu ya saintis kalau misalkan jadi saintis. Jadi di situ ya mutusin kalau di ITB ini gue pengen jadi medium buat belajar sebanyak-banyaknya. Makanya kenapa waktu itu sit in di SBM, sit in di TI, karena gue nggak merasa sebagai sebagai mahasiswa biologi yang belajar biologi buat jadi saintis gitu ya. Tapi emang mau belajar gitu. Ini gue pengen belajar apapun di ITB gitu ya. Dan poin yang paling penting waktu itu sebenarnya arahnya tuh ada dua sebenarnya yang diarahin gitu. Karena pas ngelihat potensi diri, tahu kalau nggak ke arah sana, kayaknya yang paling oke kalau nggak jadi di entrepreneurship gitu ya. Karena
trade-nya ke situ ya, trade-nya ya kreatif, leading, terus ya nge-push boundaries, suka buat ngatur orang gitu ya, suka buat bikin hal-hal yang baru gitu. Jadi itu yang masuk. Atau emang beneran jalur politik, emang literally kepikiran buat pakai jalur politik gitu. Makanya dari tingkat 1 udah aktif di keorganisasian, kalau enggak di ya organisasi yang himpunan gitu-gitu, atau di sosial politik juga gitu. Makanya dulu kan sempat masuk kayak di KM-nya kan masuknya di sosial politik karena emang tahu arahnya ke situ sih. Dan exactly tadi to your point, kayak satu hal buat belajar soal keorganisasian ya soft skill-nya gitu ya. Leadership itu kayak gimana sih? Terus ngebangun ya interpersonal skill sama network itu seperti apa? Ngebangun visi, terus nanti kita elaborasi buat visinya itu seperti apa gitu. Satu sisi emang buat ke arah situ sih, tapi di sisi lain ya ada beberapa konsep yang kayaknya mau diterapin karena jalan gitu ya, dan kalau itu diterapin di organisasi sebagai mahasiswa kayaknya masih bisa trial and error gitu. Jadi emang ini ruang yang menarik aja kayaknya buat bisa dapetin eksperimentasinya yang relate ke situ. Nah, masalah visi tadi ya, dan ini kan kita temanya lebih pengen ngelihat ke financial habit-nya Gibran juga. Nah, menurut Gibran itu pada posisi saat ini, menurut Gibran ini udah financial stable nggak sih? Dan maksudnya visi ke depannya dalam hal ekonomi ya. Nah, itu apakah semuanya sudah tercapai atau masih ada misi dan visi lain gitu yang Gibran pengen capai ke depannya gitu? Konteksnya apa nih, personal atau? Personal dan perusahaan gitu. Oke. Mungkin start dari personal dulu aja ya. Kalau dari personal sih karena barnya rendah kan ya. Gue sering juga share juga kan ya di beberapa talk gitu ya. Kalau lahir dari keluarga yang memang ya hampir miskin, kalau nggak miskin tapi ya hampir miskin gitu. Jadi dari kecil sampai besar punya standar hidup dan standar ekonomi yang rendah juga gitu. Dan waktu kuliah juga kan ya biaya sendiri kan, jadi struggling. At some point di kuliah emang literally homeless gitu ya. Gue tinggal di kosan 5 temen gue, jadi tiap Senin sampai Jumat pasti pindah-pindah, Sabtu Minggu nginep di Sekre gitu ya. Dan itu dilakuin selama beberapa waktu gitu ya. Jadi ya emang standar hidupnya dari dulu selalu struggling sih. Which means ya the good thing about struggle yang kayak gitu, apapun progres yang ada secara ekonomi itu pasti lebih baik dibanding sebelumnya gitu. Karena ya sebelumnya pernah homeless gitu, sebelumnya pernah kelaparan, sebelumnya pernah kesulitan. Jadi setiap masuk itu pasti naik gitu. Dan secara personal ya ada beberapa hal yang emang pengen dilakukan dan itu selalu di stretch aja, tapi nggak punya visi besar. Gue personal nanti pengen punya pulau gitu misalnya, atau gue pengen kayak gimana, enggak gitu. Cuma ya di tahun berapa gue pengen punya apa gitu. Jadi misalnya sebelum umur 30 ada hal yang mau didapetin gitu. A, B, C misalnya secara aset dan personal gitu. Misalnya rumah, mobil gitu. Nanti sebelum umur kesini misalnya mau beliin rumah buat nyokap gitu. Ya nanti baru mikirin lagi kira-kira apa yang bisa gue stretch, apa yang kira-kira pengen gue butuhin gitu ya. Dan secara personal selalu coba ngebagi sesuatu yang emang beneran butuh dan sifatnya walaupun nggak butuh banget as a basic needs tapi convenience gitu ya, itu pasti dikejar gitu. Tapi yang sifatnya luxury gitu ya, itu selalu dipilih sih. Misalnya gue nggak pernah punya target buat misalnya beli sports car itu, punya Lamborghini itu nggak pernah punya target gitu ya. Tapi target punya mobil pasti ada gitu ya, dan itu yang akhirnya jadi masuk sih. Tapi kalau misalnya ya to the point pertanyaannya, ya udah sih. Kalau sekarang apakah udah stable, ya udah, karena secara checklist yang paling utama tadi ya udah dimiliki gitu ya. Dan standar gue sih gampang. Saya stable kayak gimana, kalau gue pengen makan, pengen jalan-jalan ke tempat manapun gitu, pengen beli sesuatu, itu udah bisa langsung beli saat itu juga gitu. Jadi sekarang emang udah ada gitu ya, karena emang ya standar keinginannya juga
nggak muluk-muluk kan ya, gue pengen makan apapun, pengen kemanapun gitu, misalnya keluar negeri, kapanpun ya sekarang udah bisa dilakukan. Ya udah dan itu yang akhirnya jadi standarnya gitu ya, untuk bisa pengen, kalau gue ada keinginan sesuatu yang random gitu ya, gue pengen beli gadget, pengen beli PS5 gitu misalnya, pengen apapun itu ya gue bisa beli saat itu juga gitu, tanpa perlu mikirin ke depannya kayak gimana gitu. Jadi atau kalau bahasanya Naval itu kan ini ya, menurut saya financial freedom itu saat kita tidak harus mengorbankan sekarang untuk mendapatkan mimpi, bayang-bayang mimpi masa depan gitu ya. Jadi kayak gitu. Sekarang udah kayak gitu sih. Kalau gua stop kerja gitu ya, udah nggak harus ngapa-ngapain, kayaknya udah bisa memenuhi apa checklist yang tadi udah dipenuhin sih. Jadi itu udah cukup stable. Ya however, ya tadi makanya kalau gue ngelihatnya kalau personal goals ini lebih kayak ya poll points aja yang kita mau targetin gitu. Oh ini dapat, kalau udah kecapai, apalagi ya kira-kira penting gitu ya, di stretch lagi gitu. Jadi mau ditambah lagi dah, mau kayak gini gitu ya. Tapi ya selalu ada di titik dimana ya ini nggak terlalu berlebihan. Itu. Nah kalau dari segi company, nah ini yang menarik sih. Kalau di konteks company-nya ini, kalau secara personal sih gue pengennya punya standar yang cukup lah, nggak terlalu berlebihan supaya definisi kebahagiaannya akhirnya nggak dikorbankan gitu. Jadi kalau misalkan gue pengen sesuatu yang muluk-muluk gitu ya, pas itu didapetin ternyata susah buat didapetin, akhirnya jadi nggak bahagia gitu karena itu nggak bisa didapetin. Makanya itu selalu milih mana yang penting, mana yang enggak. Nah tapi di level company itu beda. Di level company gue pengen sebesar-besarnya gitu. Kenapa? Karena di level company ini value-nya itu bisa created dan value-nya itu bisa multiply. Karena kalau dari personal kan ya misalnya apa, gue pengen beli Lambo kan nggak bisa dirasain sama orang kan. Ya paling beberapa orang bisa naik, tapi that's it gitu. Jadi nggak kasih benefit yang gede gitu. Makanya kenapa hal-hal yang emang nggak necessary ya kita atur aja sampai titik yang emang nyaman buat kita, tapi achievable buat kita, sehingga kita nggak ngorbanin kebahagiaan kita. Tapi kalau di company itu very ambitious gitu. Gue pengen ya jadi the biggest misalnya fishery aquaculture company in the world gitu. Ya udah, dan itu mau dikejar gitu, mau dikejar dalam waktu 2000 sekian tahun gitu. Kalau itu kekejar nanti bakal di stretch lagi terus-terusan gitu ya, karena benefitnya bakal banyak ke consumers gitu ya, ke shareholders, ke farmersnya gitu ya, ke employee gitu. Dan itu ya kalau emang benefitnya gede ya jangan dibatasin gitu. Semakin gede ya lu gedein aja terus gitu. Makanya di titik itu justru ya tadi gue bilang sih, limitnya emang selalu di stretch, tapi di stretchnya dengan cara yang sangat-sangat ambisius lah. Gue pengen jadi ya tadi jadi $1 billion company udah kecapai gitu. I'm going to be a $10 billion company gitu. Ya udah nanti di stretch aja $10 billion company gitu. Nanti pas sudah kecapai $10 billion company, I'm going to be a $100 billion company. Ya udah di terus-terusan aja kayak gitu. Jadi di situ sekarang emang masih belum gitu, karena ya goals besarnya sendiri yang underlying di luar dari numbers financialnya ini kan ada hal yang memang bermakna buat diperjuangkan lah gitu. Makanya ya di situ ya bakal terus-terusan jalan sih. Nah ini menarik, Gip, kan kayak dua sisi ya, antara personal selalu merasa cukup, tapi di sisi perusahaan kan ingin mengembangkan lebih lagi gitu ya, Gip. Nah, gue pernah dengar juga tuh yang katanya mentor lo tuh ngabisin 1,5 M cuma buat sekali golf gitu kan, terus kayak miris banget kan, kayak ada yang kelaparan masyarakat Indonesia, tapi ada yang kayak bisa ngabisin 1,5 M dalam waktu hanya berapa jam gitu. Nah itu gimana cara Gibran supaya nggak kebawa arus gitu? Kadang kan walaupun misalnya dulu pernah punya experience susah, tapi pada saat kita udah merasa wah gue sukses nih, terus kayak gue duitnya udah berlimpah, terus kayak mau beli apa aja tuh bisalah keluar gitu. Gimana caranya biar kayak Gibran tuh secara personal mempertahankan diri supaya kayak nggak ke bawah arus pertemanan, kan pasti kayak level pertemanannya kan sekarang entah udah CEO, influencer dan lain-lain yang mungkin dari secara gaya hidup tuh ya spendingnya gede gitu, Gip. Gimana tuh untuk mempertahankan value diri? Ya, kalau yang pertama emang perlu clear soal mindset sama mental model yang kita percaya tadi sih. Dan itu ya gue selalu mikir dan selalu
nge-reflect tadi dan ngebantu ke habit yang tadi kan ya, buat nge-reflect di titik mana threshold-nya yang kita merasa kalau ini cukup, bukan bare minimum tentu aja gitu ya, tapi kita ngerasa kalau ini convenience gitu, bahkan buat kita ini luxury gitu ya. Tapi ada titik di mana saat ya hartanya ini kebanyakan gitu, itu return-nya ini jadi diminishing kan ya. Jadi segala sesuatu benefit yang kita create jadi nggak berarti lah gitu. Sebenarnya gini lah, kalau misalnya gue pengen punya rumah, gue pengen punya satu rumah gitu ya, satu rumah tapi rumah mewah gitu ya, rumah mewah 4 lantai, kamarnya gede. Menurut gue itu masih oke, karena itu masuknya ke level luxury tapi convenience buat kita dan ditinggali buat kita. Tapi yang sering kali kejadian adalah di saat orang-orang kaya gitu ya, saat mereka udah punya satu rumah, akhirnya mereka beli 10 rumah gitu ya, mereka beli pulau yang bahkan nggak mereka tempatin gitu ya. Mereka beli 10 apartemen yang mereka simpen buat invest gitu. Nah di bagian itu yang gue kalau dengar sakit hati gitu, kan gue dulu pernah nggak punya rumah ya, sakit hati lu bisa-bisanya lu ada rumah gitu ya, ada apartemen di SCBD, nganggur nggak kepake sama sekali gitu ya, yang harganya gede itu ngapain lu nggak kepake sama sekali, dan buat mereka ya itu investment gitu ya, mereka ngeliatnya itu sebagai investment. Tapi buat gue di titik itulah ada muncul inefficiency gitu ya, di titik itu ya bukan hanya inefficiency tapi wasting gitu, karena ya nggak sesuai gitu. Kalau misalkan harga rumahnya misalnya 10 miliar gitu ya 10 miliar ini mending dipakai buat yang lain gitu, nggak harus didonasikan lah kalau misalkan lu nggak generous amat, tapi bikin bisnis kayak seenggaknya kan 10 miliar bisa buka lapangan pekerjaan gitu. Dan in the context of return, mereka juga bisa dapat return yang akhirnya ya bisa jadi lebih besar dibanding kalau itu cuma sitting di aset yang wasting gitu. Nah apalagi di hal yang tadi gitu ya, taruhan buat main golf 1,5 miliar itu nggak make sense gitu ya. Ada yang orang beli F1, ini satu cerita yang dia beli F1 mahal banget itu buat dipajang di tembok kan. Gue sakit hati, lu ngapain beli F1 buat dipajang di tembok, men? F1-nya harganya kan puluhan miliar, cuma dipajang di tembok. Gitu. Dan itu F1 beneran gitu ya. Jadi bagian itu yang ada di titik karena gue bisa benchmarking ya, bisa ngelihat gue ini kayak gimana dan ngelihat ke mereka ya di titik itu yang ini diminishing gitu. Makanya di titik di mana akhirnya kita bisa ngegambarin secara mental modelnya, terus bisa nge-reflect back gitu ya. Oh, gue ada di titik mana nih gitu. Jadi setiap ngambil financial decisions apapun itu gitu, oh gue ada duit nih, duit banyak, yuk beli apalah yang misalnya yuk jalan-jalan gitu. I think that should be okay gitu ya. Tapi saat waduh beliin apa ya misalnya tas 500 juta buat bini gitu. Kagak bakal mau kayak gimana pun bini gue untungnya bukan kayak gitu ya. Mau bini gue nyembah gitu buat beliin tas 500 juta gitu ya, nggak bakal gue kasih gitu. Jadi and that's the part yang kita perlu atur gitu. Batasnya tuh ada di mana yang menurut kita ini convenience buat kita, even luxury, tapi nggak creating sesuatu yang wasteful masuk ke sana. Itu satu caranya. Terus yang kedua, ya mungkin gue agak cukup beruntung untuk ada di pola profesional gitu, walaupun gue berinteraksi sama investors yang kelakuannya kayak gitu, ketemu sama banyak founder yang juga sama gaya hidupnya, tapi keseharian gue di luar ketemu sama mereka, itu gue berinteraksi sama farmers kan, berinteraksi sama pemuda-pemuda yang ada di desa gitu, dan ngobrol sama ya pedagang-pedagang ikan gitu yang ada di pasar, dan itu selalu konsisten gue lakuin itu sih. Satu sisi tujuannya buat bisnis, di sisi lain nge-expose lagi, ngingetin lagi kalau lu lihat tuh di sana tuh masih ada gitu. Dan kan menurut gue yang kayak gitu ya satu orang yang akhirnya dia dari miskin jadi kaya gitu ya. Pas kaya tuh dia ada dalam bubble-nya dia gitu. Lupa juga sama dirinya tapi ngerasa kalau oh ini lah normal lah gitu ya. Normal lah gue misalnya beli mobil Lamborghini 10 gitu. Karena temen gue beli dia punya 15 gitu. Jadi kita memaklumi sesuatu yang sebenarnya wasteful karena kita ada di dalam bubble sih. Nah itu yang gue ya untungnya nggak di dalam bubble gitu, selalu ada di dua sisi gitu ya. Dan ya dibilang untungnya nggak sih, tapi ada keluarga besar gue juga kan nggak seberuntung gue kan. Jadi kalau ketemu sama keluarga besar ya jadi sayang itu, bisa-bisa gue beli apapun itu yang itu buang-buang duit gitu ya, wasteful. Sementara ada keluarga gue emang kesusahan gitu, anaknya nggak bisa sekolah gitu. Jadi might as well misalnya gue beliin sesuatu 5 miliar gitu ya ke sport car yang sebenarnya nggak bisa dipakai juga di Bandung karena jalannya jelek dan banyak polisi tidur gitu ya. Mending gue mikirin sesuatu gimana cara gue mau bantuin saudara gue gitu. Supaya anaknya bisa sekolah, itu akhirnya jauh lebih meaningful buat dia, meaningful buat gue, dan akhirnya
secara duit juga nggak bakal 5 miliar juga buat nyekolahin mereka. Itu yang akhirnya jadi ada di sana sih. Jadi kebetulan ya selalu dekat dengan apa ya, dengan kenyataan gitu, dengan hidupnya, nggak hidup dalam bubble sih. Ya sekaligus ya emang mikir ke hal-hal yang penting buat kita sih, personalnya kayak gimana gitu. Tapi I think that's back to personal preference. Oke, menarik banget nih, Gip. Berarti emang value berbagi sama menyeimbangkan di dua kehidupan gitu ya, hidup di dua alam ya, Gip. Nah, mungkin silakan Mas Rizky atau Mas Yusuf mau nyambung pertanyaan yang lain. Iya, Mas Gibran, ini sih aku pengen tahu gimana cara bagi waktunya ya, Mas. Kan sibuk banget nih. Untuk kehidupan personalnya gimana, untuk bisnisnya gimana, Mas? Iya, kalau secara prioritas sih, ya bisnis sama keluarga itu selalu di prioritas satu. Jadi prioritas satunya tergantung case by case-nya kayak gimana gitu. Dan itu biasanya langsung dibagi line yang clear. Kecuali emang line-nya ini harus di break. Misalnya di weekend itu pasti konsisten untuk mengupayakan supaya nggak usah kerja gitu. Sampai terpaksa kerja, barulah misalnya ada yang kerjaan urgent pasti ya kerjaan jadi nomor satu. Tapi ya by default weekend itu ya buat keluarga gitu. Sama malam gitu misalnya udah lewat jam 7 gitu ya, itu pasti ya main sama anak dulu. Jadi di luar dari itu enggak, baru nanti kerja lagi malam jam 10 gitu misalnya lanjut kerja. Jadi di situ pasti selalu ada jadwal khusus buat keluarga, jadwal khusus buat kerjaan. Sampai misalnya harus di break itu, ini ada anak sakit pasti ya itu yang jadi nomor satu gitu ya. Ada urusan kerjaan urgent pasti itu yang jadi nomor satu. Jadi tinggal di balancing aja, tapi ya kerjaan sama keluarga itu selalu jadi nomor satu, yang itu jadi prioritas pertama gitu ya. Baru ya sisanya ya waktunya buat personal sih, entah itu apa ya baca buku, belajar, atau ya entertainment personal, me time personalnya gitu ya. Jadi itu bisa jalan. Yang personalnya biasanya yang dikorbankan setelahnya. Jadi kalau misalkan kerjaan banyak, keluarga banyak, pasti personal yang diambil. Jadi jatahnya gitu ya, jatah me time-nya diambil, jatah istirahat dikurangin gitu ya. Jadi di situ yang akhirnya dikorbankan. Itu yang akhirnya masuk gitu. Baru sisanya itu opsional, dan ini opsional ini sayangnya paling sering dikorbankan setelahnya banget. Itu sosial sih. Jadi kalau yang sosial, networking dan lain sebagainya nggak ada urusannya sama kerjaan, ya itu hampir nggak ada lah. Kayak gue nggak punya temen gitu ya, jadi ya jarang bergaul sama teman, ya bikin ini sama teman, kecuali urusan kerjaan pasti nggak dibangun gitu ya. Sementara ya biasanya masuknya ke sana gitu. Jadi di situ sih ya yang biasa selalu ngatur. Tapi ya family and work always comes first. Baru nanti ya personalnya gitu. Kalau emang ada waktu yang lowong, barulah nanti bisa sosial gitu, bisa main sama temen dan lain-lain. Tapi dulu dari itu ya enggak sih, biasanya 3 itu aja yang emang bisa dibangun gitu ya. Oke, Mas Yusuf ya, mau nanya, monggo Mas. Oke, mungkin ini Mas apa? Dari 2013 bangun Fishery, ya, itu kan pasti kan banyak banget ya Mas ya rintangannya gitu ya. Mungkin pernah ada yang deal yang kurang berhasil atau apa gitu kan. Itu cara mengatur stresnya atau mengatur emosinya biar tetap kembali ke tujuan awal, biar tetap semangat gitu gimana Mas? Iya, biasanya cara saya sih ya yang pertama mikirin gimana caranya supaya kita bisa reset, bisa tenang dulu secara mental gitu. Gimana pun caranya. Biasanya yang bikin stres itu karena kita udah langsung kebawa dan stresnya akhirnya ngegulung gitu, karena emosinya nggak bisa kontrol sih. Jadi ya apapun itu, misalnya tarik nafas kayak gitu ya, atau apapun lah yang memang kira-kira tahu cara reset. Dan saya punya cara sendiri sih, akhirnya bisa memahamin diri sendiri buat tahu cara resetnya tuh kayak gitu. Jadi udah di situ udah bisa beneran di nolin gitu ya. Itu
hal pertama yang biasa dilakuin itu. Jadi stabilin mentalnya dengan cara mikirin cara yang terbaik buat menstabilkan emosi kita. Gitu ya. Kalau emosi udah stabil, ya udah baru jalan. Dan ini beberapa kali sih, misalnya ya di beberapa waktu misalnya lagi hancur banget gitu, harus pusing, harus nangis, ya udah nangis aja dulu gitu. Pas sudah beres, sudah lega, udah gitu. Udah baru akhirnya pikirin lagi solusinya sih. Jadi menurut saya nggak efektif kalau kita masih harus ngambil keputusan gitu ya, dan harus cari solusi saat emosinya itu masih belum bisa benar-benar di reset gitu. Dan semakin kesini ya semakin jago buat risetnya, di stres manapun jadi lebih cepat buat meriset. Terus yang kedua, biasanya yang bikin kita stres ini karena kita banyak berasumsi yang terburuk dan jangka panjangnya kayak gimana gitu. Lebay, waduh nanti gimana kalau kayak gini, nanti gimana kayak gimana. Overthinking lah. Jadi overthinking ini yang akhirnya bikin kita gulung ke masalahnya gitu. Padahal masalahnya sebenarnya nggak besar-besar amat gitu. Tapi karena masalah ini nanti konsekuensinya kayak gini, nanti konsekuensinya kayak gini, akhirnya kita melihat masalahnya seolah-olah sangat besar gitu ya. Karena ini konsekuensi ke-10 dari kalau masalah ini nggak diselesaikan gitu. Tapi saya justru kebalik. Kalau misalnya kayak gitu, saya breakdown ke masalah yang paling kecil yang bisa saya selesaikan duluan. Caranya kayak gimana itu ditulis sih. Jadi kalau saya ditulis terus bikin mind map-nya gitu ya, buat turunin ini isunya apa sih, isunya kayak gimana, apa yang bisa gue lakuin besok. Jadi di situ yang akhirnya fokus ke apa yang bisa dilakuin besok. Ya, dan nulis itu jadi ngebantu sih, yang akhirnya bisa jalan gitu. Dan untungnya cara saya ngeriset sama nulis, saya udah biasa journaling. Jadi kalau udah biasa journaling, langsung semua perasaannya ditulis aja. Wah gini bla 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 udah ditulis gitu. Jadi lepas udah ibaratnya saya naruh pikiran saya di tulisan gitu. Habis itu saya udah bisa lupa. Udah lupa baru nanti ditulis lagi terus ngeliat oh ya isu ternyata kayak gini ya. Dan itu secara logis akhirnya kita bisa tahu dan bisa nge-breakdown ternyata root cause-nya ada di sini gitu. Dan akhirnya fokus ke solusinya gitu. Udah habis itu ya setelah fokus ke solusinya bikin plan-nya sih. Jadi ya plan ini yang paling penting. Setelah kita udah reda emosinya, kita udah bisa berpikir logis. Dari berpikir logis kita bisa nge-breakdown masalahnya sampai unsur terkecil. Dari unsur terkecil ini kita bisa tahu apa yang harus kita lakuin duluan dan targetnya ini bakal kayak gimana buat kita ngeberesin itu. Ya udah, setelahnya tinggal diberesin gitu, tinggal ya man up gitu, udah langsung jalan aja gitu ya. Ya kalau hancur ya hancur gitu, kalau berhasil ya berhasil kan ya ujung-ujungnya langsung ya mentalitas itu yang muncul lagi gitu. Tapi ya seenggaknya kita tahu kalau keputusan yang diambil saat itu kepalanya udah jauh lebih jernih lah gitu, dan hasil rencananya itu lebih logis. Jadi lebih ke journaling juga ya, tadi balik lagi ke nulis sesuatu yang ada di pikiran ya, Gib. Nah, tadi balik lagi Gib ke yang masalah properti. Tadi kan menurut Gibran kalau misalnya kita beli kayak 10 properti itu kayak kurang manfaat nih. Nah, kalau Gibran sendiri untuk investment seperti itu pilihannya lebih kemana ya, Gib? Iya, kalau investment lagi-lagi ini kan tergantung preferensi personal lah ya. Tapi gue melihat kalau investment ini kan emang ada 3 yang biasanya investor pertimbangkan kan terkait investasi. Risk, return, sama liquidity. Jadi pasti dari 3 hal itu. Dan profilnya tergantung dari masing-masing gitu ya. Dan kebetulan secara personal gue sangat risk taker gitu ya. Karena defaultnya memang pebisnis kan ya. Justru nggak mikir diversifikasi karena di bisnis sudah risk taking, akhirnya di investment jadi less risky enggak gitu. Karena itu jadi trade-nya. Jadi makanya ya risk-nya ini pasti ya berbanding sama return lah ya. Secara umum gitu by default. Jadi pasti nyari sesuatu yang lebih tinggi return-nya tapi lebih tinggi risk-nya juga. Nah, liquidity ini menurut gue sesuatu yang penting. Kenapa nggak terlalu suka properti? Karena liquidity-nya itu sangat minim kan ya, dan sangat sulit gitu liquidity-nya. Walaupun risk-nya minim, tapi return-nya bisa jadi tinggi gitu. Tapi return yang tinggi ini kan underlying-nya kadang-kadang nggak make sense gitu ya, karena ya developer yang naikin harga gitu, akhirnya kita ngerasa harganya tinggi gitu, tapi nggak ada sesuatu yang bener-bener bisa kita ukur untuk bener tahu kalau nanti nih harganya beneran naik sekian. Makanya kenapa instrumennya paling banyak justru di saham. Jadi instrumen investasi yang paling banyak itu ya di saham aja.
Dan di saham jadi seru sih karena ya di waktu luangnya jadi bisa mikirin, bisa belajar bisnis juga kan ya di saham, dan bisa nerapin apa yang kita lakukan di bisnis buat di sahamnya gitu. Dan apapun yang dilakukan oleh company yang kita pelajarin, itu kita jadi bisa reflect back gitu ya. Oh, kok ini naik ya sahamnya gitu. Jadi gue juga belajar buat nanti future IPO kira-kira faktor apa aja yang mempengaruhi sahamnya naik atau sahamnya turun gitu. Karena dari sekarang udah langsung belajar as a public investors gitu, dan gimana public investors ini, retail investors itu berpikir sih. Jadi saham itu pasti opsi ya portofolio yang paling banyak. Nah, opsi yang lainnya itu invest di bisnis orang. Gitu. Lagi-lagi ini risk, return-nya juga tinggi, tapi value-nya lebih gede. Ya, gue punya prinsip ya tadi ada yang keempat justru ininya apa benefit-nya lah ya. Gue sebutnya sih net value-nya gitu ya. Di luar dari yang risk sama return secara quantifiable-nya kayak gimana. Dan itu juga alasan kenapa pas properti ya jadi nggak terlalu beneficial gitu ya, karena belum tentu bisa diutilize oleh orang lah. Dan kalau diutilize juga ya paling orang yang nyewa kontrak gitu, itu aja gitu. Tapi kalau invest di bisnis orang, ya invest di saham kan invest di bisnis orang juga kan technically ya. Ya itu kan ya ada benefitnya lah. Tapi kalau invest di bisnis orang gue suka karena ya benefitnya kan gede. Ya sama juga kayak kita bangun bisnis sendiri gitu. Buat buka lapangan pekerjaan, buat create value ke consumersnya, create innovation ke produk ya gitu. Jadi di situ ya biasanya investnya ke sana sih. Baru ya walaupun demikian cara gue hitungnya emang yang pertama ya pastiin target kebutuhan hidup personalnya udah terpenuhi dulu gitu ya. Jadi hal-hal kayak personal emergency fund-nya udah beres gitu ya. Terus target jangka pendek, jangka menengahnya itu udah kepenuhin juga gitu. Misalnya target sekolah anak, oh nanti gue pengen misalnya apapun itu, misalnya beliin mobil buat orang tua, misalnya oh naik haji buat nyokap, itu target-target yang kayak gitu udah diatur duluan, udah dipenuhin. Jadi itu basic standarnya dulu. Jadi kalau misalkan yang investmentnya gagal sekalipun nggak akan mempengaruhi ke sini gitu. Tapi yang menariknya di investment yang risky kayak gitu kan, ya kecuali kita bego banget gitu ya, atau sial banget, duit kita bakal hilang sepenuhnya gitu. Tapi kan kalau enggak, harusnya sih enggak hilang sepenuhnya kan ya. At least flat close lah, karena kita invest di beberapa portfolio, ya satu menang satu enggak gitu. Tapi semuanya liquidity-nya sama-sama cenderung tinggi gitu ya, liquidity-nya gitu. Dan sama-sama ya risk sama return-nya sama-sama tinggi juga gitu. Jadi akhirnya ya di situ yang kita bisa mainin sih over the long run. At least in my own experience, ya return-nya justru jauh lebih baik lah, dan di liquidity yang saat benar-benar dibutuhkan gitu ya buat apapun itu, jadi lebih mudah untuk didapetin dibanding tadi ya, dibanding properti gitu. Tapi hal-hal yang kayak instrumen apa ya, misalnya deposito gitu ya, itu nggak juga sih, nggak suka gitu ya, karena dengan alasan yang sama gitu, itu returnnya kecil banget, terus kayaknya tidak banyak bermanfaat banyak gitu ya, kalau quite wasteful lah kalau itu dipakai cuma buat disimpan duitnya doang gitu ya, saat kebutuhan dasar kita sebenarnya udah kepenuhin gitu. Berarti kan memang semuanya kayaknya konsepnya kebermanfaatan untuk orang lain ya Gip ya. Nah, kalau dari tadi kan kita kalau misalnya kayak ngomongin orang itu udah kaya, udah stable secara finansial, itu kan kita balik lagi ke konsep rezeki ya, Gip. Nah, kalau dari Gibran sendiri, setelah menjalani bisnis yang cukup lama, hampir 10 tahun membangun e-fishery, nah itu kayak kesimpulan apa nih yang didapat sama Gibran tentang konsep rezeki yang akhirnya membuat e-fishery itu seperti sekarang? Apakah kayak emang dari dulu udah tahu bakal sukses seperti ini? Apakah kayak dari proses yang Gibran lakuin bersama tim e-fishery selama kurang lebih 9-10 tahun ini, apa sih yang bisa di-sharing nih ke mungkin pebisnis lain atau orang yang mungkin ingin mengikuti jejaknya Gibran nih, dari yang mungkin tadinya nggak punya apa-apa sampai sekarang ini benar-benar dikenal nih secara skala nasional maupun internasional gitu. Iya, kalau ya bilang tadi nyangka atau enggak, ya pasti enggak sih. Dan kayaknya siapapun yang kenal e-fishery di awal ditanya gitu ya, baik itu investor kayak early employee, apakah mereka nyangka e-fishery bisa sebesar ini, gue yakin 100% nggak ada yang bilang
kalau nanti gue percaya Fisher bakal seperti ini, nggak ada sama sekali gitu ya. Kalau ada yang percaya pasti bullshit lah. Karena gue juga nggak yakin kalau Fisher bisa segede gini sih. Karena memang ya prinsipnya yang penting jalanin aja, terus ya we have that goals, terus goalsnya terus selalu di stretch kayak yang tadi disampaikan. Tapi kalau yang ngomongin tadi konsep rezeki, ada satu mindset yang gue percaya terhadap rezeki itu sendiri yang sejak awal sebenarnya selalu dipegang gitu. Bahkan ya bukan sekarang pas akhirnya reflect back ngelihat 10 tahun udah jalan ini Fishery, tapi dari awal sebelum Fishery ada gitu ya, bahkan waktu zaman kuliah, konsep rezeki ini yang justru selalu dipegang sih. Dimana kalau bahasanya kan orang bilang kalau rezeki itu udah diatur gitu ya. Jadi rezeki ini udah diatur gitu. Orang A sama B pasti udah ada rezekinya masing-masing. Nah, gue tuh nggak percaya sama konsep itu. Maksudnya nggak percaya dalam interpretasi secara harfiah kalau setiap orang udah ada rezekinya. Which means kalau si A rezekinya misalnya 100 juta gitu ya, si B rezekinya 100 miliar. Karena itu nggak fair banget gitu. Dan gue yakin kalau Allah itu maha adil gitu ya. Dan seadil-adilnya nggak mungkin kalau rezeki orang udah diatur dengan cara pengaturannya kayak gitu. Tapi gue percaya kalau rezeki yang diatur ini definisinya adalah yang diatur itu algoritmanya. Jadi bukan jumlahnya kalau si A ini dapat 100 juta, si B ini 100 miliar. Tapi ya seluruh manusia, lu gua kasih algoritma nih, cara buat mendapatkan rezeki gitu ya. Dalam bentuk hukum alam, proses alam, hukum pasar, segala macam yang natural, yang alamiah, yang memang udah ada di alam itu kan sebenarnya algoritma gitu ya. Sebagaimana gravitasi gitu kan, kita bisa translasi ini dalam sebuah algoritma kan ya. Semua hukum energi gitu ya, hukum fisika kan kita bisa translasi dalam sebuah kalkulasi, sebuah algoritma gitu ya. Which means sebenarnya ya itu konsep rezeki yang gue percaya gitu ya. Bukan berarti kita udah diatur, tapi kalau kita bisa memahami rumusnya dan kita bisa melengkapi variabelnya secara optimal, maka sama dengannya bakal sama gitu ya. Makanya ya konsepnya kayak kalkulator. Kalau lu mau dapat 9, lu bisa 8 tambah 1, bisa 7 tambah 2, bisa 90 bagi 10 gitu ya. Ya konsepnya kayak gitu, dan algoritma di belakang kalkulator ini yang itu bisa jalan. Nah itu yang gue percaya, dan akhirnya 10 tahun di Fishery ini membuktikan kepercayaan itu. Karena yang dibangun di Fishery bukan, ini kedengarannya nanti ini lagi terlalu liberal, tapi bukan berarti ini rezeki dari Allah gue ngasih nih Fishery nanti bisa sukses, nggak kayak gitu. Tapi gue percaya karena emang kita ada di rumus market yang emang oke, inovasi yang tepat, timing yang tepat gitu ya, terus talent yang pas, pola manajemen yang pas, yang akhirnya itu bisa dimasukin gitu. Dan gue yakin kalau ini diemulate oleh siapapun itu, selama kita bisa tahu rumusnya gitu ya, itu akhirnya bisa jalan gitu. Terus kan orang bilang, lo terus gimana kalau krisis nih, faktor eksternal kayak COVID, itu kan berarti ya takdir gitu ya. Emang COVID takdir, tapi kan ya COVID juga ada algoritmanya lah ya, kenapa akhirnya COVID itu impacting kita gitu ya. Jadi ada unsur yang kalau kita ngelihat dalam skala makronya, ya nggak semuanya variabelnya bisa kita kontrol kan. Tapi sebenarnya hasil akhirnya itu adalah apapun variabel yang kita bisa kita kontrol atau enggak gitu. Nah itu yang gue selalu percaya sih, karena ya kalau itu dipercaya, seenggaknya saat kita tahu variabel apa yang bisa kita kontrol, we just need to make the best out of it. Dan akhirnya make best decision di variabel yang kita kira-kira kita bisa tahu gitu. Variabelnya kan bisa macam gitu ya, ikhtiarnya misalnya, cara kita buat masukin itu, marketnya, inovasinya, produknya gitu ya, peluangnya kan kita bisa assess dan bisa kita hitung gitu ya. Terus kita execute aja gitu. Sisanya tentu aja ada faktor yang variabelnya nggak bisa kita kontrol kan ya. Termasuk faktor market, faktor timing, faktor eksternal gitu ya, dan lain sebagainya, itu nggak bisa full kita kontrol. Dan di sisi itu ya udah kita tinggal jalanin aja dan kita respon sebagaimana perubahannya itu bisa muncul sih. Jadi ya tadi gue ya of course luck in that context ya memegang peran gitu ya, karena bukan luck as a pure luck as a random proses gitu, tapi ada variabel-variabel eksternal yang itu nggak bisa sepenuhnya kita kontrol karena emang terjadi secara alamiah gitu ya, yang itu bisa masuk sih. Gitu, hopefully nggak terlalu absurd lah ya jawabannya, tapi ya secara konsep itu yang gue percaya sih. Makanya kalau disuruh starting over gitu, misalnya sekarang Fishery
bangkrut ya gue bakal nyoba lagi gitu ya. Dan ya somehow punya keyakinan kalau ya bisa sukses gitu, walaupun bukan berarti ada pede gitu bakal 100% sukses, enggak gitu, karena at least ya gue bisa kontrol itulah. Kalau misalkan ya rumusnya udah bisa didapetin, kayaknya masih bisa dapetin creating value lah ya, walaupun resultnya belum tentu sama gitu. Oke, mungkin ada tambahan lagi dari Mas Rizky atau Mas Yusuf yang belum ditanya ini ke CEO eFishery? Saya udah mungkin Mbak. Ya kayaknya udah nggak kerasa udah makan waktu sekitar 69 menit ya Gib. Dan kita makasih banget udah dapet banyak insight nih dari Gibran, terutama dari value-value yang dipegang sama Gibran ya sampai akhirnya bisa membangun eFishery segede sekarang, dan harapan kita mudah-mudahan eFishery tambah sukses ke depannya dan juga bisa memberi banyak manfaat lagi ya Gib, bukan hanya untuk employee eFishery tapi juga untuk masyarakat Indonesia ya, dan semoga bisa tambah besar lagi, dan tadi target-target yang tadi perusahaan yang berapa billion dollar itu bisa tercapai ya Gib. Jadi kita Amin. makasih banget udah diluangin nih waktu Gibran di sela-sela kerja atau liburan nih Gib? Kerja udah masuk. Oh udah kerja ya, udah masuk ya. Ya mungkin gitu, nanti mungkin kita bakal share resultnya ya. Ini kan nanti kita coba lihat dulu nih gimana kita bikin jurnalnya. Nanti mungkin kalau udah selesai, nanti kita juga coba share ke Gibran ya. Mudah-mudahan berkenan dengan proses research yang kita lakuin. Gitu. Siap. Nah, makasih banyak Gibran Makasih untuk ya. waktunya. Ya. Salam sukses selalu. Salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Makasih banyak. Sorry, thank you. Terima kasih Mas.